Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abida Vita Diani Hutagalung dengan NIM 0601232026, jurusan Ilmu Perpustakaan Stambuk 2023. Di sini saya akan membahas materi tentang konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintahan, termasuk wewenang yang dimilikinya, serta dasar-dasar negara. Secara lebih teknis, konstitusi adalah norma sistem politik dan hukum yang dibentuk dalam pemerintahan negara dan biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Dalam konteks organisasi atau negara, konstitusi merupakan kesepakatan dasar yang mungkin pada awalnya tidak tertulis, namun kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis atau format khusus seiring perkembangan zaman. Tujuan konstitusi memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, mengatur kekuasaan. Konstitusi menetapkan batasan dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini mencegah konsentrasi kekuasaan pada suatu entitas. Yang kedua, menjamin hak dan kebebasan. Konstitusi melindungi hak-hak individu dan kelompok, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpendapat. Ini memastikan bahwa warga negara memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum dasar. Yang ketiga, mengatur proses politik. Konstitusi mengatur proses pemilihan, pembentukan pemerintahan, dan mekanisme perubahan konstitusi itu sendiri. Ini memastikan stabilitas dan ketertiban dalam sistem politik. Yang keempat, menetapkan nilai-nilai dasar. Konstitusi mencerminkan nilai-nilai dasar yang diakui oleh masyarakat dan negara. Nilai-nilai ini membentuk identitas dan karakter suatu negara. Ada beberapa fungsi konstitusi. Yang pertama, fungsi normatif. Konstitusi menjadi acuan utama dalam menafsirkan hukum dan mengambil keputusan. Semua peraturan harus sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, fungsi kontrol. Konstitusi memberikan dasar bagi pengawasan terhadap pemerintahan. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Konstitusi memberikan kerangka kerja yang stabil dan dapat diandalkan bagi negara dan masyarakat. Jenis konstitusi ada beberapa jenis. Yang pertama, konstitusi tertulis, diuraikan dalam dokumen tertulis, seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, berdasarkan kebiasaan, prinsip, dan norma yang tidak terdokumentasi secara eksplisit. Yang ketiga, konstitusi fleksibel, dapat diubah dengan prosedur yang relatif mudah. Yang keempat, konstitusi kaku, memerlukan prosedur yang lebih rumit untuk perubahan. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara. Konstitusi terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah undang-undang dasar yang secara eksplisit diatur dalam dokumen tertulis, seperti Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan konstitusi tidak tertulis melibatkan norma-norma hukum yang tidak terdokumentasi secara resmi, seperti konvensi dan kebiasaan. Fungsi konstitusi sebagai pembatas kekuasaan. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang. Hubungan kekuasaan mengatur hubungan antara organ negara dan warga negara. Simbolik menjadi sarana pemersatu dan identitas nasional. Pengendalian masyarakat memberikan kerangka hukum untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik. Yang pertama, penguatan penegakan hukum. Memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran konstitusi. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konstitusi dan hak-hak mereka. Yang ketiga, partisipasi aktif. Warga negara harus aktif dalam mengawasi dan memperjuangkan kepatuhan terhadap konstitusi. Yang keempat, penguatan yudikatif. Memperkuat sistem kehakiman dan memastikan independensi lembaga yudikatif. Yudikatif yang kuat dapat bertindak sebagai pengawas terhadap pelanggaran konstitusi. Yang kelima, partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat harus aktif dalam mengawasi dan memastikan penerapan konstitusi.
Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memperkuat penegakan konstitusi. Yang keenam, pemilihan umum. Jika semua pihak yang melanggar konstitusi tidak mau mundur, pemilihan umum dapat menjadi sarana bagi rakyat untuk melaksanakan hak daulatnya dan memilih pemimpin yang taat pada konstitusi. Sekian pemaparan materi dari jawaban dari hasil UAS saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.